Tapi mungkin nih global people yang nonton itu masih bingung nih Pak, sebenarnya apa sih investasi digital itu? Mungkin ada nih global people yang mau investasi digital untuk pemula gitu Pak ya. Mungkin ada tips atau cerita sendiri dari Bapak bisa dibagi kepada global people di rumah. Hello global people, welcome to Gpod, let's bring it on. Nah kali ini kalian bakal ditemenin lagi sama aku Cantika, tentunya di podcast Millennial IT, World Global IT, Entrepreneurship, dan Edukasi IT. Oke, global people, di zaman sekarang nih kita udah harus sadar yang namanya investasi. Entah jangka panjang ataupun jangka pendek. Karena dalam era digital ini ya, hampir semua orang tuh tahulah yang namanya investasi. Nah, yang paling populer dan disukain sama orang-orang tuh sekarang namanya investasi digital. Namun, investasi digital itu enggak semudah yang kita kira loh. Kayak namanya investasi pasti ada buntung dan ada untung. Nah, mumpung kita lagi ngebahas yang namanya investasi, di sini Cantika udah kedatangan guest star yang gak asing lah dalam di bidang investasi digital. Langsung aja kita sambut ada Pak Adi Wijaya yang seorang sociopreneur. Apa kabar Bapak? Kabar baik Cantika. Oke, gimana tadi perjalanan ke sini? Aman, lancar ya. Oke. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang basic. Boleh. Pak ya. Pak Adi ini kan setahu Cantika lulusan SMKTI nih. Oke. Bisa nggak sih di-sharing kok bisa Bapak milih SMKTI dan jurusan gitu? Oke. Mungkin singkat aja ya Cantika. Kalau dulu kan kita berbicara itu IT itu mungkin masih baru ya di tahun sekitar 2008 itu belum terlalu berkembang lah kita bilang seperti sekarang. Nah mungkin kalau kita berbicara kakak yang lihat itu prospek ke depan itu seperti apa. Jadi kita bisa melihat oh ternyata ke depan ini kayaknya nih IT ini bakalan bisa diterima di semua masyarakat. Kalau kita mau kerja dimanapun bisa masuk kayak gitu kan. Jadi akhirnya yaudah kita putuskanlah untuk mengambil di SMKTI seperti itu. Kalau untuk jurusan Pak? Jurusan dulu RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Mungkin anak-anak RPL. Oke, tadi kan Cantika sempat nyebutin Bapak ini seorang sociopreneur. Betul. Seorang wirausahawan yang memberikan solusi tentang masalah keuangan dan juga investasi digital. Kenapa sih pada akhirnya nih Bapak bisa memilih untuk menjadi seorang wirausahawan dalam bidang investasi digital ini? Oke, pertanyaannya bagus banget. Gini, kalau kita berbicara dari industri ya, industri yang sekarang berkembang itu kan ada beberapa jenis industri. Misalkan sekarang yang berkembang itu kesehatan sama kecantikan. Yang kedua itu dari segi pendidikan, banyak source course yang sekarang. Habis itu teknologi juga mulai berkembang. Dan lagi satu itu dari segi keuangan, finance sebenarnya. Nah jadi kalau kita mau tanda kutip mau cari uang banyak sebenarnya ngambil salah satu dari sektor itu. Nah, jadi kenapa kita memilih di area yang ibaratnya finansial itu sebenarnya lebih mempercepat kita, apalagi IT kan sekarang itu bisa dikombinasikan. Banyak banget sebenarnya yang bisa kita kerjain terkait dengan finansial. Contoh yang dunia digital sekarang kan sudah mengarahnya ke finansial atau investasi digital. Bukan hanya seperti zaman dulu yang sifat itu fisik, seperti emas ataupun tanah seperti itu. Gitu, oke. Kalau nggak Cantika salah tahu nih, Bapak itu juga menjabat sebagai CEO di PT Trader Incubator Internasional. Oke. Nah itu gimana kok bisa nih tiba-tiba Bapak jadi CEO nih Pak? Punya keahlian apa nih kok tiba-tiba jadi CEO-nya Pak? Oke. Sebenarnya kalau kita berbicara kenapa bisa menjadi CEO, sebenarnya PT Trader Incubator itu sendiri kan sebenarnya saya foundernya juga, salah satu pendirinya. Jadi ada 3 orang founder. Lalu saya dipercayakan untuk menjadi CEO-nya. Nah, jadi kalau kita berbicara skill-nya sebenarnya yang untuk saat ini bisa teman-teman ataupun adik-adik pakai di sini itu salah satu leadership yang pasti harus dimiliki kalau menjadi seorang pemimpin. Yang kedua itu inovasinya seperti apa sih, melihat peluang-peluang yang ada itu seperti apa. Lalu skill dalam arti negosiasi pun juga diperlukan. Nah, jadi itu skill-skill yang mungkin bakalan bisa digunakan untuk kedepannya untuk bisa menjadi seorang ya pemimpin lah kita bilang, gitu, leadernya. Untuk di PT Trader Incubator Internasional
buka buat anak magang nggak Pak ya? Buka. Buka. Kemarin itu yang kalau nggak salah awal tahun itu kita ada dari adik-adik di SMKTI, itu juga sudah ada yang di sana juga. Oke, berarti mungkin adik-adik yang lagi nyari tempat magang, kesusahan tempat magang, boleh langsung aja cek di PT Trader Incubator Internasional. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya Pak. Kan tadi kita udah ngomongin tentang investasi digital. Tapi mungkin nih global people yang nonton itu masih bingung nih Pak, sebenarnya apa sih investasi digital itu? Kayak mungkin Pak Adi bisa bantu jelasin nih investasi digital tuh gimana, apa dan bagaimana cara kerjanya. Oke. Nah kan sebenarnya kalau kita berbicara investasi itu kan banyak. Iya. Yang umum banget diketahui itu kan yang sifatnya fisik. Misalkan kayak tadi saya bilang itu ada emas batangan, kita belinya di Antam, ataupun tanah, properti itu kan umumnya. Nah kalau yang digital itu kan artinya yang tidak berupa fisik. Contoh misalkan kalau zaman sekarang itu reksadana, obligasi, trading forex, bitcoin dan macam-macam lah. Itu yang sifatnya biasanya tidak kita pegang, tapi itu ada nilainya kayak gitu. Tadi yang sempat Pak Adi sebutkan, investasi itu kan nggak cuma di digital dan ada juga yang namanya investasi secara fisik, yaitu properti, emas dan lain-lain. Kenapa menurut Pak Adi nih, kenapa nih investasi digital itu harus kita jadikan investasi yang utama? Oke, kalau yang utama sih sebenarnya enggak. Jadi gini, kalau kita berbicara investasi itu lebih baik kita pahami dulu gininya resikonya seperti apa, terus kita mau investasinya di unit seperti apa. Nah, kenapa lebih baik, ini untuk lebih baiknya ya, artinya perbandingan, kenapa lebih baik yang sekarang digital itu biasanya ada 2 faktor. Sekarang satu itu biasa untuk transaksi, karena arahnya digital kan lebih mudah, fleksibilitasnya lebih tinggi. Kedua itu dari segi kita yang namanya penggunaan dana. Jadi misalnya kalau kita contoh, kita compare dengan emas ataupun tanah kan harganya lumayan banget nih. Tapi kalau yang sifatnya digital misalkan seperti reksadana ataupun saham lain itu biasanya relatif lebih membutuhkan modal yang lebih rendah, lebih sedikit rendah. Seperti itu. Berarti salah satu mungkin kelebihannya investasinya itu menggunakan modal yang lebih rendah. Nah kalau kita ngomongin tentang investasi lagi nih, pasti ada namanya untung dan ada juga namanya buntung ya guys. Menurut Pak Adi, step apa nih step yang terbaik untuk kita ngehadapin sebuah kerugian dalam investasi digital tuh gimana Pak? Pertama kita harus manage dulu ekspektasi. Artinya kita jangan, nah ini kemungkinan banyak banget di luaran sana atau influencer yang bilang kaya dari saham, kaya dari investasi. Mungkin benar tapi tidak sepenuhnya benar. Nah karena kan kalau kita berbicara investasi itu berbanding lurus dengan modal. Kalau modalnya hanya 100.000 bisa nggak menjadi 1M gitu ya. Kan itu pasti kayaknya susah banget dan membutuhkan waktu. Jangka waktu yang panjang. Nah jadi kita harus manage dulu ekspektasi kita. Jadi kita tahu nih, oh ternyata kita investasi ini tujuan adalah jangka panjang. Atau istilahnya untuk menambah gain kita, menambah kapital seperti itu. Jadi yang pertama kita kelola dulu ekspektasi kita dengan benar. Jangan sampai kena iming-iming, wah cepat kaya dan segala macam. Itu keliru banget. Nah yang kedua itu gunakan biasanya modal yang dingin atau dana kita yang dingin. Jangan kita semua langsung diinvestasikan, karena kan kita juga punya kebutuhan sehari-hari, belum dana darurat, baru sebenarnya investasi. Berarti investasi itu bisa lah istilahnya mulai dari kecil dulu. Bisa banget. Mungkin ada nih global people yang mau investasi digital untuk pemula gitu Pak ya. Mungkin ada tips atau cerita sendiri dari Bapak bisa dibagi kepada global people di rumah. Kalau mau yang investasi tentu saja kita harus tahu instrumennya dulu, kuasai dulu instrumennya. Jadi misalkan nih banyak banget contoh yang sekarang apakah dia itu trading di forex misalkan, atau di saham itu kan yang umum banget sebenarnya, atau sekarang kripto seperti itu. Nah kita ketahui dulu resikonya seperti apa. Nah setelah kita tahu resikonya baru kita nanti mulai belajar dulu investasi model bisnisnya seperti apa dan segala macam itu harus kita ketahui dulu. Jangan langsung nyemplung, wah di sana teman-teman profitnya gede gitu kan. Jangan kayak gitu langsung. Jadi kita kuasai dulu, ketahui dulu maksudnya produknya seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan mau yang aman ya biasanya adalah arahnya ke bank. Atau misalkan ada di tempat lembaga keuangan lainnya yang menyediakan
yang untuk resikonya lebih rendah. Misalkan yang rendah itu kan seperti deposito itu kan rendah. Misalkan ada yang kayak koperasi atau LPD itu kan biasa lebih rendah, bisa 1 juta sudah mulai. Ada yang lebih tinggi misalkan itu di reksadana atau obligasi yang disediakan di bank. Nah jadi kayak gitu tipsnya sih, ketahui dulu lah instrumennya seperti apa. Jadi harus tahu bener-bener nih kita ngapain dan harus siap-siap sama resiko Pak. Betul. Ya gitu tuh. Jadi yang kita manage itu sebenarnya kan resikonya. Jadi yang sebenarnya kita lawan untuk investasi itu bukan cuma fokus di profit, tapi yang paling nyata itu kan inflasi per tahunnya. Jadi misalkan sekarang inflasi per tahun berapa, jadi kita bisa nggak menyeimbangkan dulu dengan hasil dari investasi kita. Kalau sudah di atas itu berarti kan lebih aman. Minimal menyamailah dari inflasi setiap tahunnya. Nah untuk sekarang ya Cantika tahu tuh kan reksadana Pak. Betul. Reksadana itu kan masuk ke contoh investasi digital juga kan ya. Sama lagi satu, untuk sekarang itu Bapak ada nggak sih rekomendasi untuk harus investasi kemana dan aset yang Bapak lagi perhatiin itu apa? Kalau sekarang sih gini, kebetulan di Trader Inkubator sendiri ini lagi kita mau ke arahnya itu crowdfunding. Crowdfunding dan finansial teknologinya, jadi kita arahnya ke crowdfunding. Jadi next step-nya itu kita bakalan ada ibaratnya itu bukan hanya di sektor keuangan. Nah tapi nanti kita akan ada di, kita lagi nge-create atau ngebangun sebuah aplikasi itu di mana nanti teman-teman bisa lihat sendiri yang kita kerjasamakan dengan UMKM di Bali. Okay. Jadi misalkan nih contoh ada project A untuk yang di keuangan, project B misalkan dari segi properti dan lain-lain, itu nanti kita teman-teman yang mau investasi bisa memilih sektornya dengan rasionya seperti apa. Dan nanti kita sedang nge-create itu. Nah, tapi kalau yang saat ini mungkin selain reksadana ya coba diperhatikan di tempat-tempat atau lembaga keuangan lain gitu aja. Oke. Berarti kalau di tempatnya Bapak itu tadi lebih fokus ke crowdfunding atau gimana ya Pak? Ya, jadi yang sekarang ke arahnya itu adalah valuta asing atau forex ya. Next mungkin di tahun depan kita akan launching itu untuk kerjasama dengan UKM-UKM yang ada di Bali. Jadi misalkan kita akan memberikan pembiayaan. Jadi ibaratnya mereka punya proyeknya, kita akan mencarikan pasarnya. Jadi pengumpulan dana, jadi crowdfundingnya seperti itu. Jadi teman-teman yang mulai mungkin dengan dana yang hanya 500.000, 1 juta sudah bisa ikut investasi di sana dengan per tahunnya seberapa. Mungkin ada nih Global People di rumah yang pengen lah istilahnya ya dikit-dikit lah investasi digital gitu dikit bisa langsung ke Pak Dwi Wijaya. Oke, kita next yang namanya blockchain. Oke. Nah mungkin nggak sih mungkin banyak global people yang di sini tuh sebenarnya udah banyak nih dengar yang namanya blockchain. Pak Adi bisa kasih tahu nggak nih sebenarnya blockchain itu dalam kamus atau bahasa investasi itu apa sebenarnya? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara blockchain, nah ini mungkin garis bawahi dulu ya, ini bukan ranah saya untuk berbicara ya, karena bukan ahlinya. Nah ini saya berbicara dari sepengetahuan saya saja. Nah jadi blockchain itu sebenarnya kan dia sebuah teknologi ya, kita bilang, jadi yang terintegrasi di sistem cloud. Nah jadi nanti itu biasanya orang tuh nyebutnya dia apa ya namanya, untuk menggali atau ada misalkan kita dari koin-koin itu nanti akan ada fee untuk dilakukan yang namanya pengolahan data. Nah jadi kurang lebih dia sebenarnya baru, secara pribadi sih saya belum memahami sampai sejauh itu. Jadi bukan skill saya untuk bisa menyampaikan ranah untuk blockchain-nya itu. Dan di garis bawahi lagi itu sepengetahuan Pak Adi. Sepengetahuan saya. Jadi belum tentu juga orang lain sama pemikirannya. Betul. Pak ya. Oke, jangan lupa loh Global People. Oke, motivasi Bapak, kita ngomongin tentang motivasi ya. Motivasi Bapak bekerja di bidang ini tuh gimana sih Pak? Bisa mempertahankan semangat Bapak dan terus bekerja mendalami passion ini Pak ya. Kan kita tahu yang namanya investasi itu kita sebutin tadi tuh kan gak selalu berjalan mulus lah ya. Kayak tadi di awal Cantika ada untung dan ada buntungnya. Apa nih motivasi Bapak? Yang paling besar sih kontribusi. Kontribusi. Jadi kalau kita berbicara ranah yang pertama sih pasti uang, semua orang juga butuh ya. Cuman yang selanjutnya itu sih arah kontribusi. Jadi kenapa kakak bilang juga tadi itu ada istilahnya kita kerjasama dengan UMKM, terus untuk mengembangkan ke arah yang lebih besar. Jadi kita ingin bisa kontribusi. Jadi contoh bisa untuk UMKM bisa kita tingkatkan. Terus contoh misalkan koperasi yang kakak sekarang handle, yang kakak kelola itu bisa
ke arah digital dan seperti itu. Jadi kita ingin bisa kontribusi lebih banyak lagi memberikan manfaat itu sih sebenarnya. Jadi selain uang di sisi lain itu adalah kontribusinya. Oke, tadi Cantika juga sempat nih ngelihat CV-nya Bapak Adi itu ada satu nih yang menarik Pak, kayak cukup mengambil perhatian Cantika. Pak Adi tuh pernah dapet yang namanya penghargaan Tribelio Inner Circle. Nah itu penghargaan apa Pak? Boleh diceritain dikit? Oke, itu sebenarnya salah satu mentor kakak ya, itu yang dia membuat sebuah aplikasi, mungkin mirip kayak untuk orang-orang yang digital marketing itu bisa menggunakan fasilitas itu. Jadi itu kita sebagai seorang digital marketing menggunakan fasilitas itu, siapa yang bisa mencapai angka sekian, penjualan sekian menggunakan itu, nanti akan ada mendapatkan reward seperti itu. Rewardnya yang kayak tadi disebutkan itu gitu. Jadi kemarin itu kalau nggak salah pencapaiannya kurang dari cuman sekitar 2 minggu itu $10.000 sekitar 140 jutaan. Wah, gitu. Banyak ya penghargaannya. Lumayan. Oke, kita ngebahas tadi kan lumayan berat Pak ya. Kita chill dikit kali ini. Hobi Pak Adi itu apa? Boleh diceritakan ke Global People? Hobi sekarang yang paling sering itu belajar. Oke, belajar. Belajar. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara belajar sih lebih ke pengembangan diri ya, self development-nya. Jadi self development-nya itu ke arah yang memang di mana sih sebenarnya kita butuhin sekarang. Contoh misalkan sekarang nih lagi banyaknya atau lagi trennya digital marketing atau menjadi seorang content creator gitu kan. Ya udah mungkin kita belajarnya ke arah sana. Oke. Jadi lebih self development ya. Mungkin tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari Cantika. Tapi sebelum kita akhirin, ini adalah kayak tradisi dari G-Pod. Boleh nggak nih Pak Adi kasih golden words untuk global people di rumah? Bisa tentang apa aja kok? Kata-kata mutiara boleh. Mutiara. Oke. Ada prinsip yang kakak pegang yaitu satu, berpikir beda. Kita harus berpikir itu beda, atau berpikir besar, atau berpikir beda, dan lakukan dengan cepat seperti itu. Jadi kalau kita punya ide, jangan cuman sekedar jadi ide aja. Jadi punya ide dicatat lalu direalisasikan. Jadi think different, move fast seperti itu. Berarti berpikir beda dan mengerjakannya dengan cepat. Dieksekusi secara cepat. Berarti kayak jangan nunda-nunda terus nih. Ditunda-tunda. Biar cepet selesai pekerjaannya. Nah, Global People, mungkin itu aja tadi pembahasan kita bersama Pak Adi Wijaya. Terima kasih Bapak yang udah mau jadi guest star kita kali ini. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita di @globalitypodcast. Kalau kalian ada kritik, ada saran, boleh banget DM kita di Globality Podcast. Jangan lupa juga like, komen, dan share video-video kita. Jangan lupa juga untuk subscribe di Globality TV. Sama nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau misalnya kita ada updatean nih ke depan tentang IT. Mungkin segitu aja. See you on the next episode. G-Pod, let's bring it on!